Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMasiya, saya dikasih kesempatan pagi hari ini anugerah yang luar biasa ketika saya bisa berdiri tempat ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya merasa senang karena kalau di hari Sabat ini waktunya pendek Bapak Ibu ya. Jadi materi yang saya siapkan itu juga tidak terlalu panjang-panjang ya Bapak Ibu, tapi saya percaya di hari yang Sabat ini ada berkat yang besar yang Bapak Yos sediakan untuk saya dan Bapak Ibu semuanya, amin. Karena saya percaya orang yang datang di hari Sabat berkatnya itu spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari yang ditetapkan Bapak Yahweh untuk kita memuji, memuliakan, datang kepada Bapak Yahweh itu di hari Sabat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang di dalam pesta pernikahan, senangnya itu datangnya di hari hanya atau besoknya. Hari hanya. Jadi saya percaya kalau hari ini merupakan hari Sabat berarti ada berkat yang luar biasa. Amin. Makanan yang disediakan itu makanan yang spesial, yang enak-enak. Amin Bapak Ibu. Saya mengambil satu tema pada pagi hari ini yaitu pemenang. Mari katakan kepada Bapak Ibu semuanya, saya adalah pemenang. Tengok kanan kiri dikatakan kamu adalah pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata dan melihat saya, Pak Theo, saya itu baru ada masalah, saya punya sakit penyakit, saya itu mungkin saat ini sedang lemah. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan pagi hari ini Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu pasti membuat kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya ada satu rancangan yang Bapak Yahweh sediakan, yang Bapak Yahweh tuntun kita untuk kita meraih suatu kemenangan, amin. Karena Bapak Yahweh merupakan Bapa yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Amin. Untuk itu mari kita buka dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membaca secara cepat untuk Bapak Ibu semuanya. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak. Orang kalau menang mutlak Bapak Ibu, itu berarti lawannya itu semuanya pasti kalah. Amin. Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam HaMasiya Yeshua Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini sampai saat ini saya percaya itu semua tidak terlepas dari kasihnya Bapa Yahweh. Amin. Kasihnya Elohim yang ada dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, sekalipun dunia saat ini mulai keras, dunia saat ini mungkin tidak bisa kita perkiraan begitu ya. Kalau dulu suhu atau kalau dulu cuaca mungkin itu bisa diperkiraan ya Bapak Ibu ya. Tapi saat-saat ini kita melihat dunia saat-saat ini sangat sulit sekali kita tahu kemana arahnya dunia ini. Tetapi saya percaya kalau kita hidup di dalam Bapa Yahweh, berarti Bapa Yahweh itu juga akan hidup di dalam kita. Dan kasih Tuhan Yesus itu selalu menyertai apapun keadaan kita. Kasih Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya mencatat ada 4 hal yang terdahsyat ya Bapak Ibu ya, yang ingin Bapa Yahweh kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, kita akan menjadi naik dan tidak turun. Amin Bapak Ibu. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Janji ini Bapak Yahweh berikan untuk siapa Bapak Ibu?
untuk kita semua. Amin. Dia katakan kamu akan naik dan tidak turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita buka dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Ini merupakan suatu janji, ini merupakan suatu hal yang Bapak Yahweh kerjakan, yang Bapak Yahweh janji dalam kehidupan kita, dan kita harus memegangnya kuat, erat-erat Bapak Ibu. Karena di dalam firman Tuhan ini berkata, ini adalah perintah yang Bapak Yahweh berikan kepada kita dan kita harus pegang. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Yahweh sudah mengatakan kamu akan naik dan tidak turun, berarti ini adalah suatu janji yang Bapak Yahweh berikan kepada kita bahwa kita itu akan terus naik dan tidak turun. Kamu akan menjadi kepala dan juga bukan ekor. Amin Bapak Ibu. Wah. Saya kalau mendengar ayat ini saya percaya ini bukan terjadi saja dalam hidup saya, bukan terjadi saja buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, tapi saya percaya setiap orang yang mendengarkan mereka akan percaya akan hal ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Jika ini adalah hal-hal yang terdahsyat yang Bapak Yahweh ingin kerjakan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, di situ dikatakan Bapak Ibu apa? Minta apa saja, aku akan mengabulkannya. Kita buka dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 ya. Di situ dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini dan kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepada siapa Bapak Ibu? Kepadamu. Ini juga merupakan janji yang luar biasa ketika Bapak Yahweh katakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya ketika kita datang di dalam hari Sabat ini Bapak Ibu, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita dapatkan itu betul-betul harus kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi saat-saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata jika kamu tinggal di dalam aku, kita mau dekat dengan Bapak Yahweh dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita pegang janji-janjinya Bapak Yahweh, kita pegang firman-Nya. Di situ dikatakan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu ingini, itu semuanya Bapak Yahweh akan memberi, mengabulkannya. Asalkan kita mau pegang firman Tuhan. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau misalkan firman Tuhan ini ditulis berapa ribu tahun yang itu terjadi, maka itu juga pasti akan terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Amin. Yang ingin doanya itu dijawab oleh Bapak Yahweh bisa angkat tangan. Apa saja yang Bapak Ibu inginkan semuanya itu diberikan kepada Bapak Yahweh. Amin. Yang ketiga, orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam, di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Kita buka dalam kitab Mazmur
Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Ini adalah janji-janji ya Bapak Yahweh ya. Hal-hal yang saya percaya ini merupakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang saat-saat ini Bapak Yahweh ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam, dan ia akan menjadi seperti apa Bapak Ibu? Pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu apa Bapak Ibu? Daunnya, dan semua yang ia kerjakan pasti apa? Akan menghasilkan, pasti berhasil. Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang petani, ketika dia itu sudah waktunya panen, tetapi rasanya itu waduh kasihan sekali ya Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, kalau kita itu mau merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam, berarti kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, aliran sungai. Sebuah pohon tanaman kalau ditanam di tepi aliran sungai yang dekat dengan sungai, pasti akan apa Bapak Ibu? Subur. Airnya selalu apa? Cukup. Betul ya Bapak Ibu ya? Kemudian selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau sudah musimnya Bapak Ibu, kalau para petani, Bapak Ibu punya tanaman di rumah, kalau sudah musimnya, musim mangga begitu ya. Ini sudah musim mangga, yang duren ya loh, semua itu sudah keluar durennya, artinya itu di mana-mana itu ada banyak orang menjual duren, tapi pohon saya ini kok enggak keluar buahnya. Kira-kira sedih enggak Bapak Ibu? Apa ya yang kurang ya? Pupuk sudah saya kasih, air mungkin sudah cukup setiap hari saya sirami, tapi kok enggak berbuah-buah ya? Kemudian di situ dikatakan tidak layu daunnya. Bapak Ibu kalau menanam sebuah pohon dan pohon itu tiba-tiba layu, punya kembang, tiba-tiba daunnya itu layu, kira-kira sedih tidak Bapak Ibu? Tetapi Bapak Yahweh kita itu Bapak Yahweh yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Dia sudah berjanji kepada kita, kalau kita itu merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam, kita mau tunduk di dalam Tauratnya Bapak Yahweh. Oh, kehidupan kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Yang berbuah pada kita selalu menghasilkan buah, setiap kali ada musimnya kita selalu menghasilkan buah. Dan yang lebih luar biasa lagi, di situ ayatnya yang kalimat yang terakhir di situ dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau tinggal di dalam Bapak Yahweh, kita mau tunduk di dalam Taurat Bapak Yahweh, apa saja yang Bapak Ibu kerjakan selalu dibuat Bapak Yahweh menjadi berhasil. Amin. Mau Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Yang keempat, Yahweh akan menjadi gembala kita. Kita tidak akan kekurangan. Saya pernah memberikan suatu ilustrasi begini ya Bapak Ibu. Kalau kita punya anak, anak kita kalau meminta uang kepada kita, biasanya yang ngasih lebih itu bapak atau ibu. Berarti bapak-bapak mengalami ya, bapak-bapak mengalami. Ibu-ibu juga mengalami, berarti ibu-ibu agak pelit ya. Betul ya?
Kalau misalkan anaknya itu minta 2.000, biasanya kalau ibu-ibu itu ngasihnya berapa? 1.000 saja sudah cukup. Ya toh? Tapi kalau bapak-bapak, Pak saya minta 2.000. Iya, tapi kalau 2 juta itu anaknya malah bingung ya Pak Yakobus ya. Mungkin dikasih itu 10.000. Tapi jangan ngomong-ngomong sama ibu ya. Ya toh? Karena kalau ngomong sama ibu, yang dimarahi siapa? Bapaknya, anaknya senang-senang aja ya toh, dikasih uang 10.000. Begitu juga dengan Bapak kita di surga, di Samayem. Amin Bapak Ibu. Dia adalah gembala kita. Amin. Kalau dia memberi kepada kita, itu tidak hitungan. Bahkan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Bapak Yahweh itu sanggup memberikan lebih daripada yang kita butuhkan. Untuk itu mari kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran. Oleh karena apa Bapak Ibu? Namanya. Jadi kalau kita sudah mengenal namanya yang benar, jangan kita noleh ke kiri, kita noleh ke kanan, kita jalan lurus-lurus saja ya Bapak Ibu ya. Ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Luar biasa tidak Bapak Ibu? Kalau kita punya gembala yang ada di Samayim, itu adalah gembala yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang dahsyat. Saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Ini adalah janji, ini adalah hal-hal yang terdahsyat yang ingin Bapak Yahweh kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saat-saat ini. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu datang waktu saya sedang sakit, saya sedang punya masalah, kalau dulu saya mungkin melayani, sekarang saya tidak melayani lagi, saya percaya ada 4 hal yang terdahsyat yang ingin Bapak Yahweh kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saat-saat ini. Amin. Maka kita akan hidup dalam kemenangan. Amin. Mari kita lanjut, prinsip kemenangan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang tampil sebagai pemenang. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, maka miliklah kehidupan yang tegas di dalam Bapa Yahweh, tetapi hatinya yang lembut Bapak Ibu. Miliki kehidupan yang tegas. Bapa Yahweh itu juga tegas Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia mau rela untuk mati di kayu salib untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita. Kasihnya, cintanya, dia berikan itu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kita. Hati Bapak Yahweh itu juga merupakan hati yang lembut. Di situ dikatakan yang tadi saya baca, dia tidak pernah menginginkan anaknya itu hidup berkekurangan. Dia selalu mencukupi. Kita sebagai orang tua tidak mungkin kita melihat anak kita, waduh dari tadi belum makan, mau makan dulu. Kita kalau cinta kepada istri kita kalau cinta kepada anak kita tidak mungkin kasar kepada anak dan istri kita. Orang yang cinta kepada Bapa Yahweh, orang yang cinta kepada pasangannya, anaknya, saya percaya
dia selalu mempunyai dan memiliki hati yang lembut. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada sebuah cerita itu seperti ini, hanya cerita ya Bapak Ibu ya. Ini hanya cerita. Ketika suami istri ini mereka hidup di dalam sebuah bahtera rumah tangga, sang suami itu ngomong curhat, istri saya ini kalau lembut kepada saya itu biasanya itu kalau tanggal 1. Oh, kok tertawa Bapak Ibu? 2, 3, itu lembut sekali. Tapi kalau sudah tanggal berapa Bapak Ibu? Oh, berarti Bapak Ibu ini juga ngalami ya. Ya, ini hanya cerita loh Bapak Ibu ya. Kalau sudah tanggalnya itu 15 naik, itu agak kasar sekali. Ya, cerewetnya itu enggak selesai-selesai. Ngomong terus. Kemudian suatu saat sang suami sama sang istri ini berjalan. Ketika mereka berjalan tiba-tiba si istri ini kejeglong, ambles, bles. Waduh, yang kejeglong ini kolamnya atau lubangnya ini agak begitu dalam Bapak Ibu. Sang suami itu bingung dan sang suami itu berkata, istri saya, sayang, kamu di mana? Kamu di mana? Tiba-tiba ada yang keluar, hus. Waduh, ternyata yang keluar itu adalah penunggu, apa namanya, kolam itu. Sang suami itu, wah ini yang keluar bukan istri saya, tapi yang keluar kok penunggu yang sudah bertahun-tahun dia tinggal di dalam kolam itu. Sang penunggu itu berkata kepada sang suami, yang masuk tadi itu siapa? Istri saya, mana istri saya? Saya mau ngomong sama kamu, saya saja yang sudah tinggal di dalam kolam ini berpuluh-puluh tahun, baru kali ini saya keluar. Hah? Kenapa kamu keluar? Karena istri kamu di dalam saja cerewetnya minta ampun. Saya tidak tahan dengan cerewetnya, dengan omelannya, makanya saya keluar. Waduh, ini hanya sebuah cerita loh Bapak Ibu ya. Berarti kita harus belajar lagi untuk kita bersikap lembut, bersikap apa ya, tidak kasar kepada pasangan atau orang yang kita kasihi. Oke, yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa membaca saja ayat-ayatnya ya. Mengerti firman Yahweh dan selalu berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau mendengarkan firman Yahweh, tadi prinsip untuk kita menang, hal-hal yang dahsyat itu mau terjadi dalam kehidupan kita, di situ dikatakan minta apa saja engkau akan mendapatkannya, Bapak Yahweh akan mengabulkannya. Tapi kita harus menghidupi firman Bapak Yahweh. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau mengerti firman Yahweh dan selalu mau berjuang menjadi pelaku firman Yahweh. Kalau berbicara menjadi pelaku firman Yahweh, saya teringat Bapak Ibu, saya teringat sebuah kisah. Nah, kisahnya ini saya itu selalu melihat anaknya Pak Obed ini. Ada 3 pemuda, Pak Obed ini kan anaknya itu namanya siapa Pak Obed? Nah, tahu ya Bapak Ibu ya, 3 pemuda itu dia ketika dimasukkan di dalam perapian, dia memiliki suatu iman yang luar biasa. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar,
sekalipun engkau memasukkan aku di dapur perapian, ya. Ini adalah iman yang luar biasa. Saya percaya Yahweh Tuhan saya itu pasti menolong saya. Tetapi, nah ini yang luar biasanya itu di sini. Tetapi kalau Bapa Yahweh atau Tuhan yang saya sembah itu tidak menolong saya tidak akan pernah menyembah patung buatanmu. Ini merupakan sesuatu iman yang luar biasa. Yang ketiga, menjaga pergaulan dan komunitas, Bapak Ibu. Makanya saya sangat senang sekali di Kehilan, di mana-mana saat ini sudah terbentuk apa yang namanya Komsel, Bapak Ibu ya. Untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum bergabung di Komsel wilayahnya, Bapak Ibu, segeralah bergabung. Karena ini merupakan suatu komunitas untuk kita bertumbuh, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Ketika kita memiliki suatu komunitas yang benar, saya percaya maka iman kita itu akan bertumbuh, maka kita akan saling menguatkan, maka kita akan selalu mengingat akan kasihnya Bapak Yahweh, dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan keluar sebagai pemenang ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Menjaga pergaulan, mari kita jaga pergaulan kita anak-anak muda. Saya mau katakan ketika engkau bergaul yang baik, maka engkau juga akan menjadi orang-orang yang baik. Karena dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang biasanya tidak sering gosip, kalau misalkan bertemu dengan orang yang senangnya itu gosip, berarti dia itu juga suatu saat nanti pasti juga akan bergosip. Anak-anak muda, pertama kali engkau mencoba bagaimana rasanya rokok, itu semuanya berawal dari pergaulan. Maka di sini firman Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi orang-orang yang tampil sebagai pemenang, mari kita jaga pergaulan kita dan komunitas kita. Yang selanjutnya, yang keempat, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dan luar biasa ketika doa pagi di tempat ini yang datang itu selalu banyak, Bapak Ibu. Belum banyak ya, tapi saya hitung itu sudah banyak. Ketimbang sebelum-sebelumnya, sekarang saya melihat doa pagi tempat kita itu sungguh banyak dan sangat banyak. Ya, kalau saya jemput pagi yang doa pagi ini jam 4 saya belum mandi, saya melihat yang saya jemput ini sudah seger-seger Bapak Ibu. Yang loh ya beneran, jangan tertawa ya Bu ya, tapi yang benar ya. Ya, kalau saya datang dalam doa pagi, kalau mungkin saya itu hanya raup, ya, yang datang dalam doa pagi ini, waduh, sudah wangi-wangi Bapak Ibu. Loh beneran, makanya Bapak Ibu yang belum datang dalam doa pagi, datang dalam doa pagi ya. Amin Bapak Ibu, memiliki hubungan yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh, kalau kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Bapak Yahweh, saya percaya janji-janji Bapak Yahweh yang tadi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, itu pasti akan terjadi dalam waktu dekat dan saat ini kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Untuk itu mari kita buka dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ketiga. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-3. Ya. Ada yang sudah mendapatkan Bapak Ibu? Ya, di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Berserulah. Ada yang bisa membantu saya membaca Bapak Ibu?
Iya, di situ dikatakan ketika kita berseru kepada Bapa Yahweh, yang terjadi itu bukan hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ketika kita itu mau dekat dengan Bapa Yahweh dan berseru, berdoa, maka yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita ini akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita mau dekat dengan Bapa Yahweh, apapun keadaannya, situasi apapun yang terjadi di sekitar kita, Bapa Yahweh berkata kepada kita, kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Untuk itu saya katakan pagi hari ini, jangan takut, jangan bimbang, karena Bapa Yahweh itu selalu beserta dengan kita. Amin. Apapun keadaan Bapak Ibu, apapun yang dialami Bapak Ibu saat ini, pegang janji Bapa Yahweh. Amin. Jangan kita belok ke kiri, kita belok ke kanan, kita jalan lurus saja. Karena saya percaya di ujung jalan itu ada janji Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Amin. Di ujung perjalanan kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu, ada mujizat-mujizat yang besar yang ingin Bapa Yahweh kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Apapun keadaannya, saya mau katakan Bapa Yahweh kita itu adalah Bapa Yahweh yang dahsyat. Amin. Bapa Yahweh yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Bapa Yahweh. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh pada pagi hari ini. Saya percaya ketika kami mau dekat dengan Bapa Yahweh, ketika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh, saya percaya ada kemenangan yang besar. Hal-hal yang besar yang ingin Bapa Yahweh kerjakan dalam kehidupan kami semua yang hadir tempat ini. Untuk itu ya Bapa Yahweh, Engkau berkati akan semua yang hadir jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya akan mendatangkan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jimson. Ya baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Ibadah Men's Club akan diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Men's Club akan mengadakan piknik ke Pantai Mesra Jogja pada hari Senin 25 Desember 2023 dengan biaya Rp125.000 per orang. Untuk kuota piknik, saat ini tersisa 6 kursi. Bagi saudara yang ingin mengikuti piknik, dapat mendaftar melalui Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Saudara yang ikut piknik diharapkan berkumpul jam 6 pagi di Kehilat on time. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah Minggu pagi
tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Alefto Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian Seberapa pengumuman banyak saudara minggu pagi ini. hari ini Sampai- diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara keluar dari tempat ini, kita semua adalah orang yang sukses dan diberkati. Amin saudara. Mari saya undang saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan akhiri pada kita pagi hari ini, kita akan terima berkat Kohanim. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, karena di Sabat yang indah ini Tuhan, Engkau sudah menyiapkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan hari ini adalah hari di mana kami akan menikmati kasih setia-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah damai sejahtera sukacita Bapa Yahweh itu terus menaungi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami juga terus berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka sehingga Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai sehingga mereka diberikan terus kesehatan, kekuatan dan umur panjang. Dan Tuhan akan mempertemukan kami kembali Bapa di dalam ikatan tali kasih-Mu sehingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh. Angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh wa yismirecha. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Yisa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk prit pitne kaufri amaka ufri fahemteka syekara lapeka wastrot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kaumi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata beboika ufaru ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam besem Yeshua Masya waruah hakodes kile olam vaed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevarechecha ve'yishmerecha Yevarechecha Yair Yahweh Panau elecha Yechunecha Yevarechecha Ve'yishmerecha Yevarechecha
Yasimleka Shalom Shalom Yasimleka Shalom Shalom Yefarikeka Weyismelecha Yefarikeka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita Amin. semua. Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.